Kalau memang ada yang terasa berat, sulit, komunikasikan dengan baik. Karena masalahnya cuma komunikasi dan koordinasi. Kemudian kenapa harus muncul gap bahwa anak kreatif mah anak emas atau anak apa tim penulis mah itu tim produksi jangan dikejar-kejar. Enggak gitu. Animpiade Animation for All. Setelah itu kemudian Adit dan Saudara bisa menjadi suatu program rutin kan? Program rutin, dan di situ ada sesuatu hal yang menarik buat saya untuk paling tidak melihat dari Adit Saudara, di mana kemudian mempersonifikasi beberapa tokoh-tokoh dan karakter. Kemudian bagaimana itu prosesnya? Tanda kutipnya memanfaatkan kedekatan Pak Manos dengan Eyang Habibie pada saat itu. Oh iya. Karena Habibie Ainun waktu itu filmnya cukup direspon baik juga sama penonton di Indonesia, dan secara pribadi saya memang mengagumi beliau, mengagumi Eyang Habibie. Dan sebagai catatan aja, waktu pesawat N250 itu pertama kali terbang tanggal 10 Agustus 1995, saya masih hafal. Saya umur 15 tahun waktu itu, dan saya sengaja nggak masuk sekolah untuk menyaksikan itu. Siaran langsung di TVRI waktu itu. Sengaja saya nggak masuk sekolah, saya pengen lihat pesawat Indonesia terbang. Dan kemudian saya bertemu dengan sosok yang saya kagumi. Wah, itu luar biasa. Dan saya usulkan ke Mas Dana waktu itu, Pak, ini kan Pak Manos punya kedekatan sama Pak Habibie, kenapa enggak sih sekalian kita ini? Ya juga ya, harus ngobrol lah gitu. Suatu malam, Eki come up, lantai 10. Wah, ada dia. Ada Pak Habibie. Pak Habibie kamu di sini. Rawu, kemudian ngobrol, yuk coba silakan cerita langsung sama yang aduh, gimana? Saya ceritakan yang jadi kita rencananya mau buat begini sebagai bagian dari transformasi ilmu, pengetahuan, semangat, motivasi buat penontonnya Adit Sopojaro, dan beliau juga tahu Adit Sopojaro kan. Ya alhamdulillah beliau sepakat, berkenan. Oke, saya ceritanya tentang apa? Ya, itu improvisasi pada saat itu. Itu omongnya aja. Iya. Jadi gini ya. Bla dia terima bahwa yang ceritanya punya cucu. Iya. Jadi ini bukan cerita yang sudah direncanakan ya. Bahkan bagaimana ketemunya itu dengan Adit dan itu dan improvisasi di sini. Itu namanya sudah sutradara. Jadi sudah kalau orang Jawa bilang dalang kurang lakon. Ya, itu. Emang ceritanya apa? Ceritanya ini jadi Eyang ceritanya punya cucunya tuh Denis. Oh ya. Terus mikir. Nah, dari situ kan emang dia orangnya agak introvert, dia kurang pede. Nah, Eyang bilang memotivasi dia sebagai cucu harus begini, harus kuat, harus berani, harus pede, harus ini. Dan Eyang juga menceritakan dulu waktu sekolah di Jerman juga nggak mudah. Semua itu harus ada prosesnya. Oke, I see, I got it. Bahkan beliau sampai take voice langsung di sini juga. Langsung sama beliau. Iya. Dan saya juga alhamdulillah itu kenangan yang luar biasa lah. Kalau tokoh lain ada sama Arman itu memang dulu juga saya bilang kayaknya lagu ini cocok nih buat kalau dinyanyikannya sama Arman, hebatnya persahabatan. Cuma kan lagi-lagi waktu awal kita belum pede lah. Iya. Maksudnya masa sih gitu. Iya, dan yakin loh belum. Iya. Belum ada yang kenal juga. Ya, tapi sekarang siapa kalau nggak ada yang kenal kebangetan gitu. Ya, harus saya coba menghubungi Mas Arman, dan kemudian alhamdulillah waktu itu Mas Hari Budiman penulis lagunya, pencipta lagunya Hebatnya Persahabatan memang berteman dengan Mas Arman Maulana. Kemudian kita coba approach, sekaligus bikin lagunya, take voice dan vokalnya, sekaligus beliau berperan sebagai Arman di salah satu episode-nya. Ya oke, dia sepakat ini. Nah, ceritanya apa ya? Tadi jadi ketika ada bintang tamu lah, anggaplah gitu, atau ada tokoh yang masuk, adalah saya coba usahakan tidak ujuk-ujuk dia ada di situ. Dia harus punya koneksi secara itu. Kan harus ada istilahnya kalau saya harus ada realitanya itu connectionnya apa seperti itu. Kayak Cherry Bell, dia punya ini sama Mita. Itu dia, saya juga nanti mau ke sana sih. Bisa, artinya bukan gitu, artinya pada saat itu mendesain bahwa tiba-tiba ada Cherry Bell bisa di situ, itu kan gimana supaya terlihat real gitu loh. Kalau Cherry Bell itu proses sendiri, itu satu episode sendiri Mas. Luar biasa, karena memang kita Cherry Bell kan 9 orang. Itu dia, makanya kalau tadi Pak Habibie, Arman, kemudian itu kan artinya kan cuma personal gitu.
iki sak gambreng gitu loh. Ya itu kita punya, nanti saya punya behind the scene-nya sendiri. Oh, Behind the gitu. scene-nya Cherry Bell. Oh, oke. Khusus nanti monggo lah itu. Iya, oke. Nanti kita akan lihat, nanti kan Oreo bedah juga satu-satu kita buat nanti itu, untuk kita lihat. mumpung di sini. Jadi saya akan membedah termasuk namanya membedah nanti dengan timnya Mas Eki yang The Movie. Sekarang saya akan bicara ada sedikit teknikal. Yang pipeline itu, apakah mereka bagaimana? Apakah terbagi dalam production dan post production, pre production, ataukah artinya dalam satu tim? Ataukah Mas Eki juga membuat 2 tim atau 3 tim supaya paling tidak itu secara bersamaan, atau satu serial ini dibuat secara barengan? Artinya secara satu selesai apa yang dilakukan dan kenapa lakukan itu? Sebenarnya jujur ya Mas ya. Jadi tadi nggak jujur? Iya, saya tadi agak bohong dikit. Oh iya. Saya nggak begitu paham soal pipeline. Yang saya paham dan saya pegang adalah deadline. Wis kuwi wae. Carane lapor. Just do it. Intinya sih gini, kami kalau dulu zamannya 300 orang itu jujur itu memang masih dalam proses membangun sistem, membentuk sistem, bongkar pasang manusianya, bongkar pasang jalur koordinasinya, termasuk teknologinya ya. Oh iya. Baik, jadi itu trial and error. Iya, trial and errornya luar biasa dan ya itu investasinya memang. Tapi kemudian dalam perjalanannya kami sekarang membuat bahwa yang namanya kita cukup punya 3 pra produksi pasca. Naskah, ide, desain, modeling, rigging masuk di pra. Ya. Jadi satu kesatuan di situ. Ya, Jadi memang. kalau dulu kan kita terpisah antara naskah, ide, sampai skenario terpisah dengan pembuatan modeling gitu loh. Saya malah ikut mazhabnya Pixar. Artinya cerita itu malah di development. Jadi bukan di pre. Nah, kalau saya masukin di Pasti semua. dimasukin. Kenapa Oke. begitu? Naskah, ide, sampai skenario tak masukin semua di praproduksi. Karena dia inline dengan rigging. Karena dia inline dengan VFX-nya, karena dia inline dengan ekspresi yang harus dibuat, karena dia inline dengan NV, aset dan sebagainya. Jadi kemarin-kemarin itu kita banyak sekali miskomunikasi koordinasinya karena ya mocone ya sesuai dengan apa yang dia. Mas bikin apa? Oh bikin bola. Ya wis, nggak tahu bolanya buat apa. Bikin apa? Motor. Ya wis bikin motor. Motornya apa nggak tahu? Nggak tahu. Nah itu aja lah kok. Nah itu tak jadiin satu. Praproduksi di situ. Jadi praproduksi itu nggak mulai dari modeling tok. Dari ide itu sudah praproduksi. Sampai bahkan saya masukin praproduksi itu sampai di terakhir itu rigging. Sampai kalau itu rigging. memang. Rigging. Enggak. TD tak masukin di praproduksi. Oh. Ya, Karena itu bisa. dampaknya kan di Benar. belakang toh. Ya, Nah itu. Kalau Tak masukin bisa. di situ. Boleh. Kita Gitu. bicara Iya, pipeline ya. iya, Karena iya. ini pipeline dari MD dan itu akan berbeda. Kalau saya itu penulis riset cerita itu kan di development. Nah, itu hasilnya adalah pada satu cerita. Betul. Begitu cerita ini nanti masuk ke pre-production. Betul. Pre-production kemudian di situlah dibedah kan. Ada berapa aset, kemudian desain karakternya, ada berapa ini, kemudian setelah itu kan nanti dibuat modelingnya kalau 3D kan. 3D modelingnya, rigging, tekstur dan semuanya, termasuk nanti musik, sound dan semuanya. Tapi tadi itu juga ada hardware, software itu sudah disiapkan. Betul. Karena di sini sudah nanti harus di development tuh disiapin ini mau pakai 3D, 2D, pakai ininya apa, nanti render farmnya juga seperti apa. Makanya itu setelah sama itu kemudian kalau ini di pra seperti gitu. itu. Jadi ketika Mas saya mau bikin scene ini gimana? Langsung tanya di situ. Jadi nggak ada lagi perbedaan atau beda departemen atau beda divisi. Jadi satu. Jadi praproduksi selesai itu menjadi satu manual book utuh yang tinggal dijalankan oleh tim produksi sampai ke pasca. Karena ini serial ya. Karena ini serial. Apakah juga ada kesempatan atau ada waktu untuk membuat semacam storyboard per serial? Tergantung deadline-nya. Kalau emang ada sempat, tapi sebenarnya itu harus dibuat sih. Ya, memang harus. Tapi kadang kita lompat. Ya, itu dia. Langsung ke layout, Mas. Langsung ke layout ya, untuk menentukan nanti seperti apanya di situ. Storyboard-nya piye? Ra ono. Terus direktur is aku wae. Iya, itu tadi makanya kadang-kadang sinematik ya nggak usah dibuat karena apa? Ya sudah ada sutradaranya yang sudah tahu nanti seperti apa. Lanjut ke
Itu jangan ditiru ya. Oh iya. Sebisa mungkin Bukan. ikutin aja. Bukan. Tetapi paling nggak kalau kepepettisme ya, Iya, it's iya. okay gitu. Tapi Power of jangan kepepet sering-sering. itu luar biasa. Ya? Oh iya. Langsung atau apa namanya improvisasinya dan Iya. kreativitasnya Iya. langsung Iya. muncul gitu. Iya. Setelah itu kemudian pada saat membuat dengan 300 orang itu Dulu ya. dulu yang enggak kita kan bicara serial. Ya, Ya ya, kan? dulu. Kita- ya. Karena serial yang Oh sekarang iya sudah iya berjalan ya. sekarang. Oke, yang dulu hal-hal apa yang mungkin perlu sebagai catatan buat teman-teman artinya yang mereka mau membuat serial ya. Itu apa yang perlu diperhatikan terutama secara teknis maupun non teknis ya. Ya, saya lebih menggarisbawahi non teknis karena masalahnya justru di situ dan itu yang paling menyebalkan buat saya. Please teman-teman, ketika teman-teman mau membuat sesuatu apapun itu, karya, animasi apalagi, jadilah satu, jadilah sebagai sebuah tim yang berkolaborasi utuh, saling lengkapin, saling dukung, saling mengisi. Jangan pernah menganggap bahwa apa yang dibuat oleh tim kreatif atau tim penulis adalah beban bagi tim produksi. Itu yang sering terjadi. Iya, Mas. iya, iya. Wah, tim kreatif mah enak tinggal nulis gitu. Lah, ini betul juga. Itu dia. Ayolah, kalau memang ada yang terasa berat, sulit, komunikasikan dengan baik. Maka tim semuanya, mau mau naskah, mau produksi, mau post produksi, mau pasca itu, ayolah, bicarakan aja semua. Karena masalahnya cuma komunikasi dan koordinasi. Kemudian kenapa harus muncul gap bahwa anak kreatif mah anak emas atau anak apa tim penulis mah itu tim produksi yang dikejar-kejar, tim produksi yang selalu digencet. Enggak enggak. Please, ayo. Ada yang susah ngomong dari tim penulisnya juga harus komunikasi. Mas, aku kalau mau bikin gini gimana ya? Ya. Waktu kita nyampe nggak ya dengan deadline kita? Nah, ada Komunikasikan komunikasi, aja, ngobrolkan dulu. Kan udah komunikasi aja masih ada slack-nya, Mas. Jadi itulah yang kemudian setelah serial yang bisa dikatakan pertama sempat terhenti ya waktu itu ya. Oh iya. Sempat terhenti. Iya. Nah, yang kedua ini apakah juga dengan 300 orang yang kemarin atau kemudian ada satu tim baru atau bagaimana untuk kemudian Dari 300 udahan, gubrak semua, vakum, mulai lagi sedikit-sedikit dari yang 15 orang, 20 sampai kemarin terakhir 37 sebelum pandemi. Ya kemudian kita dengan ber-37 orang maka menemukan lagi sistem Satu sistem pola baru, kerja, berarti pola pipeline kerja, baru. lagi Pipeline baru. bahwa oke, kita sekarang menjadi sebuah studio yang menyiapkan blueprintnya. Ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan cara pelaksanaan oleh teman-teman vendor. Oh. Yang sebenarnya vendor itu juga Ya. teman-teman kita. Jadi yang kemarin sekarang yang memberlakukan sistem kayak plasma gitu ya. Iya. Tadi jadi artinya kalau dalam bahasa kita mungkin subkon ya. Jadi Iya, ini kan bekerja dengan beberapa studio yang ikut mendukung itu. Itu yang dilakukan itu. Ya itu kemudian ya plasma atau subkon, tapi kami sih menyebutnya adalah ya tim animasi gitu Ya, karena partner ya. Ya, kita berpartner karena logonya juga tetap kita Tetap, masukin, ya, karena kan terus kemudian mereka nama ya, juga kita tetap dimasukkan, tulis ya. gitu loh, namanya siapa aja dan sebagainya. Ya oke, dengan pola begini justru ternyata malah menemu lagi sebuah kesempatan baru untuk bergerak lebih cepat. Lebih cepat lagi, Bang. Harusnya Ya. jadi kalau dulu adalah satu episode Ya. jilid diuprek wong 300. Ya, satu Sekarang, kapal saja ya. Sekarang Ya, kita ini bisa beberapa episode kapal satu yang lah. menarik gitu kan. Episode satunya di sana, episode 2-nya di sini, Ya, ya. episode 3-nya di sini. Ya, Jadi biasanya dalam bisa paralel. satu Itu bulan tadi. kita terima 3 Itu. plot gitu. Jadi Itu. ternemu lagi nih Iya, pola-pola baru kayak gini. Ya oke, jadi ya alhamdulillah kepercayaan dari Pak Manos juga Iya. terjaga itu Iya, yang penting. iya. Saya menjaga kepercayaan beliau, ini duit gak kecil loh. Dan Duit juga berarti nanti teman-teman yang nanti akan menerima itu dan artinya bisa dilakukan oleh teman-teman ada juga harus menjaga ya kepercayaan itu. Iya. Ya kan? Ini bukan karyanya MD. Ini saya rasa Adit Samudjara bukan karyanya MD. Yes. Termasuk juga Nusa itu bukan karya Little Giants, tapi ini adalah karya Indonesia. Yes. Kapan lagi kalau Anda tidak menghargai dan paling tidak juga ikut mempertahankan, apalagi untuk ada pelaku-pelaku animasi, mempertahankan bagaimana apa yang sudah dimulai oleh MD, oleh Little Giants, oleh siapapun yang sudah membuat karya-karya animasi drama serial itu ya. Itu. Ya. Jadi itu yang tadi terutama adalah komunikasi dan Itu koordinasi. default lah. Iya, Itu yang selalu tapi terjadi. kadang-kadang terlupakan. Dan selalu terjadi masalah itu. Ya, nggak memungkin. Saya sendiri pun di sini begitu kok. Iya. Ada aja. Makanya kita sudah berusaha untuk berkomunikasi. Udah usaha aja masih aja terjadi masalah hanya karena komunikasi Karena tadi itu komunikasi lagi. tadi. Apalagi Iya. ngambek-ngambekan, apalagi merasa dibebani. Iya. Oh, itu tadi. Iya.
Wis lah. Lu gue Iya. wah sudah. Ya wis lah ning ngarepmu ngono, tak gaweke sampe tidak dito. Lah, Wah. yang ciloko kan saya. Iya. Misalnya itu adalah bagian dari amanah gitu ya, Iya. ke vendor, kemudian sikapnya seperti itu. Itu, waduh. Balik saya jadinya, ya Pak Maro sih, lu jadinya gini, revisi, lu kok waktunya molor. Waduh, ciloko gitu. Iya. Itu berkaitannya banyak hal. Jadi saya juga Jadi sering itu. kali mohon, dalam tanda kutip lagi-lagi waktu itu saya sering berpesan sama teman-teman Iya. animator, Ya, distribusi terutama lain. yang nanti berima itu ya, Mm-mm. itu menjadi partner itu. Ayo kita manfaatkan situasi ini sebaik mungkin supaya kepercayaannya Pak Mal kan duitnya kan nggak kecil, Ya. gede banget, Ya. mahal sekali dan tidak banyak orang seperti beliau Itu dia. yang mau mengeluarkan itu ya. Ya. Itu perkara urusan bisnisnya memang Itu, beliau lah. ya. Tapi paling Tapi tidak paling kita tidak. yang punya Ada kesempatan ada untuk kesempatan. mempertunjukkan. Yes, Itu dia. ini loh shot gue, ini loh animasi, ini riggingannya Iya. gue yang bikin loh. Ini VFX-nya gue yang bikin, Iya. ini rendernya gue yang bikin. Iya. Silakan. Dan saya akan ngomong, inilah animasi Indonesia. Yes, Itu luar biasa. ya, luar biasa Mas. Tapi itulah apa namanya bagaimana jalannya Mas Eki ya, mulai kemudian dari awal dari penulis cerita kemudian menjadi sutradara dan kemudian akhirnya muncullah layar lebar yang kemarin ditayangkan di Disney Plus ya, Ya, Disney Plus. Nah, untuk saat ini kita akhiri dulu ngobrol dengan Mas Eki. Nanti kita akan lanjut lagi dengan ngobrol-ngobrol dengan Mas Eki terkait dengan bagaimana proses produksi kalau untuk membuat suatu layar lebar. Oke, sampai ketemu. Jangan lupa subscribe, like, dan share serta nyalakan tombol lonceng ya. Anda akan selalu mendapatkan informasi terbaru dan referensi terbaru untuk Anda masuk di dunia animasi. Oke, sampai jumpa dan tetap berkarya.